Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Sanobar SPD dari SD Negeri 2 Kanci, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, ingin memaparkan tentang modul yang telah saya buat. Modul ini disusun untuk memenuhi tugas pelatihan digitalisasi pembelajaran yang diberikan admin BKPSDM Kabupaten Cirebon. Sebenarnya ada 3 topik yang diberikan, yaitu konsep pembelajaran digital, pembelajaran interaktif, dan asesmen pembelajaran digital. Dari 3 topik di atas, saya akan mencoba menjelaskan salah satu topik tentang asesmen pembelajaran digital. Seperti sesuai judul, asesmen pembelajaran digital. Penyusun menyadari bahwa di dalam pembuatan modul masih banyak kekurangan. Untuk itu, penyusun sangat membuka saran dan kritik yang sifatnya membangun. Mudah-mudahan modul ini memberikan manfaat. Di sini ada peta konsep, ada konsep asesmen, ada pengertian asesmen, tujuan asesmen, dan yang terakhir mengelola asesmen digital dengan kuisis. Nanti kita akan bedah satu persatu. Selanjut, pengertian asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak, serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Di bawah ini ada beberapa tujuannya, yaitu yang pertama, menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, memberikan umpan balik yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Dan yang keempat, mendorong pengembangan diri peserta didik. Nanti saya juga akan membedah satu persatu dari 4 poin ini. Yang pertama, menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Tujuan dari asesmen pada kurikulum Merdeka adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan menilai pencapaian kompetensi, guru dapat mengetahui kemampuan peserta didik dan memberikan umpan balik atau feedback yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, memberikan umpan balik yang efektif. Tujuan asesmen pada kurikulum Merdeka tidak hanya sebatas mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensi. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen pada kurikulum Merdeka adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik, serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Poin yang terakhir, yang keempat, mendorong pengembangan diri peserta didik. Tujuan kurikulum Merdeka adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik. Dengan memberikan umpan balik yang efektif, peserta didik dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya, serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, asesmen dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan karir dan kehidupan yang diinginkan. Barusan tadi adalah tujuan dari asesmen. Manakah yang lebih menarik bagi siswa? Gambar 1 ataukah gambar 2? Saya akan menjelaskan dulu gambar 1. Seluruh siswa dapat mengakses materi belajar yang sama tanpa terkendala. Siswa dapat lebih cepat memahami materi yang disampaikan. Beban orang tua lebih sedikit berkurang akibat penggunaan kuota internet yang cukup besar. Gambar 1 ini adalah pembelajaran luring atau luar jaringan. Yang kedua, gambar 2 maksudnya bisa menghemat biaya waktu, lebih praktis dan fleksibel. Pendekatan yang lebih sesuai, pengalaman belajar yang menyenangkan,
lebih profesional, mudah didokumentasikan, ramah lingkungan karena bisa mengurangi penggunaan kertas dan cakupan belajar yang lebih luas. Gambar 2 ini adalah pembelajaran daring dalam jaringan. Next, di sini ada pertanyaan, apakah Bapak atau Ibu melarang siswa membawa smartphone ke sekolah? Apa yang mendorong Bapak dan Ibu membuat kebijakan tersebut? Nanti Ibu dan Bapak bisa jawab di kolom komentar ya. Lanjut, mengelola asesmen digital dengan kuis. Kuis sebagai asesmen pembelajaran. Jadi, saya ingin menggunakan kuis sebagai asesmen pembelajaran. Kuis merupakan salah satu platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran. Di sini ada kuisis dan manfaatnya. Manfaat dari kuisis adalah dapat memberikan data dan statistik hasil kinerja siswa secara langsung, dapat dikerjakan saat pembelajaran berlangsung atau bersama-sama, dan dapat dijadikan PR atau pekerjaan rumah sehingga dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja oleh siswa asalkan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan oleh si pembuat kuis. Lanjut, kuisis dan kelebihannya. Kelebihan dari kuisis ini memiliki fitur untuk presentasi, pembelajaran, dan asesmen. Dua, memiliki banyak template siap pakai, memiliki analisis hasil asesmen siswa, dapat digunakan oleh pendidik dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Pengaturan waktu pada kuisis yang fleksibel, dan yang terakhir, aplikasi ini semakin menarik karena dapat menambahkan gambar atau meme lucu pada setiap pertanyaan. Saya juga di sini membuat modul menggunakan Canva karena di Canva itu banyak sekali elemen-elemen yang dapat menarik minat siswa dan gambarnya itu lebih hidup, lebih interaktif. Tutorial membuat kuisis. Kita buka dulu Google, masuk ke alamat quizzes.com. Selanjutnya klik register. Setelah sukses register, klik teacher atau guru. Selanjutnya ikuti langkah-langkahnya. Nah, kita akan membuat kuis di Quizzes. Kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, klik buka pembuat kuis. Yang kedua, masukkan nama kuis yang akan dibuat, misalnya kuis asesmen pembelajaran digital. Selanjutnya pilih bahasa, masukkan gambar, boleh masukkan gambar, boleh tidak. Klik simpan. Kalau misalkan judulnya asesmen pembelajaran digital, maka gambarnya tidak jauh-jauh dari asesmen pembelajaran digital. Custom, kita bisa memilih sesuka hati kita. Yang ketiga, klik buat pernyataan baru untuk memulai pernyataan, untuk membuat pertanyaan. Yang keempat, kita akan dibawa ke halaman seperti di bawah ini. Kita lihat ada gambar di sini. Tapi kita bahas lagi yang ketiga, klik buat pertanyaan baru untuk mulai membuat pertanyaan. Jadi nanti di sini tinggal klik saja. Yang kelima, ini tentang informasi. Isilah sesuai dengan informasi di bawah ini. Silahkan membuat pertanyaan sebanyak yang Anda inginkan. Jika sudah, silahkan klik selesai kuis, lalu isi nilai dan pilih relevansi mata pelajaran. Kelas, untuk siswa kelas berapa, pilih subjek relevansi, silahkan pilih kuis tentang apa. Kita bisa custom di sini. Nah, ini gambar ini ada tampilan yang ini adalah untuk muncul yang di handphone siswa ya nanti.
Nanti tampilan di handphone di layar siswa itu kayak gini tampilannya. Next, masih tentang membuat kuis di Quizizz. Untuk membuat pertanyaan untuk opsi 1, opsi 2, 3, dan 4. Untuk menghapus pilihan cukup tekan ikon tempat sampah. Nanti ada ikon tempat sampah, di situ tinggal klik. Untuk jawaban yang benar silahkan klik tanda centang di sebelah kiri sampai berubah menjadi hijau. Selanjutnya untuk menambahkan opsi jawaban yang ke-8, untuk mengatur waktu jawab, kalian bisa pilih 5 detik, 10, 15, 20, dan seterusnya. Ini itu waktu hitungan detik. Ketika siswa menjawab, kalian bisa setting sendiri waktu pengerjaan setiap soalnya. Jika semuanya sudah selesai, tinggal klik simpan atau save. Masih tentang membuat kuis di Quizizz. Ini adalah settingan Quizizz-nya. Cara memberikan pertanyaan Quizizz kepada siswa. Langkah pertama, klik permainan langsung atau start atau mulai, di situ terteranya. Yang kedua, silahkan lakukan pengaturan seperti ini. Di bawah ini jika berwarna hijau, pertanyaannya akan diacak. Berarti ini hijau, berarti akan diacak. Jika berwarna hijau, jawabannya akan diacak. Sama, jawaban juga akan diacak. Paham? Lanjut. Membuat kuis di Quizizz. Setelah selesai tekan silahkan lanjutkan, maka Quizizz siap diberikan kepada siswa. Dan siswa pun tinggal mengetik join.quizizz.com di browser HP atau di web HP-nya masing-masing. Nah, ini cara mengikuti kuis online di quizizz.com. Langkah pertama, enter join.quizizz.com, lalu klik ikon gabung seperti gambar di bawah ini kita lihat. Langkah kedua, mintalah siswa memasukkan kode permainan. Nah, kode yang diberikan guru kepada siswa, lalu masukkan nama mereka. Siswa yang telah bergabung akan terlihat di layar laptop guru. Diusahakan untuk menggunakan nama asli ya, jangan sampai asal namanya. Nanti akan membingungkan guru, karena di situ guru bisa melihat seperti daftar hadir. Kuis dapat dimulai setelah semua siswa mengikuti. Guru hanya perlu mengklik mulai. Berikut pemaparan tentang topik asesmen pembelajaran digitalisasi untuk siapapun, terutama peserta didik dan pendidik yang membaca ini. Insya Allah semoga bermanfaat untuk kehidupan khususnya dalam dunia pendidikan di era digital ini. Saya atas nama pribadi Alan Sanobar SPD dari SD Negeri Kanci, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, harap dimaklumi. Kritik dan sarannya saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.